Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Adelia Jafirma dari program studi Pendidikan Matematika 1C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Di video kali ini saya akan membahas tentang kaitan rukun iman dan matematika. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Apabila keenam angka tersebut dijumlahkan secara berderet dari 1 sampai dengan 6, maka diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 21. Nah, angka 21 ini terdiri dari 2 digit, yaitu 2 dan 1. Nah, jika dijumlahkan 2 ditambah 1, maka hasilnya 3. Apakah kalian tahu apa sih arti angka 3 itu dalam iman? Ternyata angka 3 merupakan penjelasan iman itu sendiri, yang secara istilah diartikan sebagai membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Penjelasan tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tabrani, yang artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Hadis ini membuktikan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam rukun iman yang dapat dijelaskan dengan matematika. Berdasarkan hadis riwayat Muslim bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ada satu. Kedua, iman kepada malaikat. Dalam Islam, malaikat yang wajib kita imani nama beserta tugasnya itu ada 10. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya. Dalam agama Islam, dikenal 4 buah kitab yang wajib diimani, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul, yang wajib diimani jumlahnya ada 25, yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Jenis kiamat ada 2, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dalam hal ini dikenal 2 jenis takdir, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Dari penjelasan di atas, maka diperoleh Allah itu hanya ada satu, malaikat yang wajib kita imani itu ada 10, kitab-kitab yang wajib diimani ada 4, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, jenis kiamat ada 2, dan jenis takdir itu ada 2. Dari data ini diperoleh angka 1, 10, 4, 25, 2, dan 2. Jika kita urutkan dari angka terbesar ke angka terkecil yang dihubungkan dengan operasi pengurangan, maka 25 dikurang 10, dikurang 4, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 1, maka hasilnya adalah 6. Masihkah tidak percaya bahwa rukun iman ini memang ada 6?
Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan rukun iman yang ada 6. Jika angka 6 diposisikan menjadi urutan surat dalam Al-Quran, maka surat ke-6 adalah Al-An'am dengan total ayat sebanyak 165 ayat. Penjumlahan antara nomor surat dengan jumlah ayatnya adalah 6 ditambah 165, maka hasilnya 171. Apa sih makna angka 171? Kalau angka 21 merupakan deret hitung dari 1 sampai dengan 6, ternyata angka 171 juga merupakan deret hitung dari 1 sampai dengan 18, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah seterusnya sampai dengan 18. Angka 171 dan 18 memiliki nilai yang sama, yaitu 9. Maksudnya di sini, apabila 171 kita jabarkan, maka 1 ditambah 7 ditambah 1 hasilnya adalah 9. Dan 18 bila dijabarkan, 1 ditambah 8 hasilnya juga 9. Nah, kedua angka ini jika disandingkan, maka diperoleh angka 99. Angka ini merupakan jumlah Asmaul Husna atau Asma Allah. Hal ini jelas suatu keseimbangan yang sudah diatur. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Selain itu, rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya ada satu jika dikaitkan lagi dengan Al-Quran surat pertama atau Al-Fatihah ayat 1 dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, Al-Quran sebagai pedoman hidup diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat yang wajib diimani oleh setiap umat muslim jumlahnya ada 10, yang merupakan bagian dari rukun iman yang ada 6. Jika angka 10 dan 6 kita operasikan ke dalam penjumlahan, maka 10 ditambah 6 hasilnya 16. Dan jika dioperasikan ke dalam pengurangan, 10 dikurang 6, maka hasilnya adalah 4. Dari hasil operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut diperoleh dua buah angka, yaitu 16 dan 4. Jika dioperasikan kali, maka 16 dikali 4 sama dengan 64. Hasil 64 yang diperoleh tersebut jika dihubungkan dengan Al-Quran terdapat surat yang terdiri dari 64 ayat, yaitu surat An-Nur yang artinya cahaya. Nah, kan kita mengetahui nih bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam agama Islam jumlah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya yang wajib diimani oleh setiap umat muslim ada 4. Jika kita sandingkan angka ketiga rukun iman dengan jumlah kitab yang wajib diimani, maka menjadi angka 34. Angka 34 ini merupakan hasil pembagian dari 136 dibagi 4. Kenapa diambil angka 136 dan 4? Karena dalam Al-Quran surat keempat yaitu An-Nisa ayat 136 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh."
Ayat ini merupakan dalil tentang rukun iman yang di dalamnya terdapat iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, nabi dan rasul, dan hari kemudian. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Dari penjelasan sebelumnya, kita ambil kembali penjumlahan dari rukun iman, yaitu dari 1 sampai dengan 6 yang hasilnya 21. Angka 21 yang dihasilkan ini jika dikaitkan dengan surat ke-21 dalam Al-Quran, maka suratnya adalah Al-Anbiya yang artinya nabi-nabi. Dalam surat ini menjelaskan kisah beberapa orang nabi dan rasul, di antaranya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Muhammad SAW, dan nabi yang lain. Untuk memperkuat hal ini, kita perhatikan angka 21, dan kita mengetahui bahwa iman kepada para nabi dan rasul termasuk rukun iman yang keempat. Dan jika dijumlahkan dengan 21, maka hasilnya adalah 25. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa para nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita ambil lagi angka 21 dari hasil penjumlahan 1 sampai dengan 6. Dari iman kepada hari kiamat, kita kenal ada dua jenis kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, jika dijumlahkan 21 ditambah 2, maka hasilnya adalah 23. Kemudian 23 dikalikan dengan 5, yaitu sesuai dengan rukun iman yang kelima, maka hasilnya 115. Nah, angka 115 ini dapat diperoleh dari penjumlahan 75 dengan 40. Kenapa diambil angka 75 dan 40? Karena dalam Al-Quran surat ke-75, yaitu surat Al-Qiyamah, yang artinya hari kiamat, dan karena surat ini terdiri dari 40 ayat. Rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Dalam beriman kepada qada dan qadar ada yang disebut dengan takdir, yaitu ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam raya meliputi semua sisi kejadiannya, baik itu mengenai qadar atau ukurannya, tempat maupun waktunya. Takdir ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu takdir mu'alaq yang artinya takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar makhluk, dan yang kedua takdir mubram yang artinya takdir yang terjadi pada makhluk dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh makhluk. Dari penjelasan tersebut, kita peroleh angka 2 sebagai jenis daripada takdir, sebagaimana takdir merupakan bagian dari qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Apabila angka 2 dipangkatkan 6, maka hasilnya 64. Jika kita perhatikan, angka 64 merupakan penjumlahan dari 24 dan 40. Dan jika diuraikan lagi secara berturut-turut, angka 24 ini merupakan hasil penjumlahan dari 13 dan 11. Sedangkan 40 merupakan hasil penjumlahan dari 7 dan 34. Maksud angka 13 dan 11 yaitu dalam Al-Quran surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 11. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ternyata ayat ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang takdir mu'alaq,
yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh ikhtiar makhluk. Sedangkan maksud dari angka 7 dan 34 yaitu dalam Al-Quran surat ke-7 yaitu surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat apapun. Penjelasan ayat 34 dari surat ke-7 ini ternyata dalil dari takdir mubram, yaitu takdir yang sudah tidak dapat diusahakan dengan ikhtiar makhluk. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.